Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beramal, ya, beramal soleh, puasa, ya, hingga sholat 5 waktu dan sebagainya dengan maksimal pada hari ini. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasantri sekalian, ada istilah kata dalam bahasa Belanda, Leiden is legend, ya, yang maknanya, yang artinya pemimpin harus berani menderita, ataupun pemimpin harus berani berkorban. Kenapa harus seperti itu? Karena pemimpinlah yang memiliki tanggung jawab atas apa-apa yang dipimpinnya. Karena pemimpinlah yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah atas organisasi ataupun orang-orang yang dipimpinnya saat itu. Maka dari itu, untuk menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat, maka harus siap menderita, maka harus siap berjuang atas nama kebaikan, maka harus siap mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak. Karena menjadi pemimpin berarti kita mengorbankan diri kita untuk orang banyak, untuk kepentingan masyarakat umum. Bukan menjadi pemimpin itu memperkaya diri sendiri. Bukan pemimpin itu mementingkan diri sendiri di atas orang lain. Bahkan tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Berasa bahwasanya dia adalah manusia setengah dewa. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar istilah tersebut. Maka dari itu, ketika kita memiliki obsesi menjadi pemimpin, memiliki obsesi menjadi pejabat, jangan sampai ketika prakteknya nanti kita malah lupa arti dari pemimpin itu tadi. Leiden is legend. Pemimpin harus berani berkorban, pemimpin harus berani menderita, dan pemimpin berarti mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak. Dan sekali lagi, bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun memperkaya diri sendiri. Teman-teman sekalian, ada banyak pemimpin dunia yang begitu luar biasa menggugah hati. Bahkan tak sedikit pula pemimpin di Indonesia sendiri yang begitu luar biasa, yang kisahnya dikenang hingga sekarang, masyhur, ya, terkenal hingga generasi ke generasi. Kita ambil contoh Muhammad Nasir. Beliau adalah menteri yang begitu bersahaja, hidupnya sederhana, ya. Bahkan pada tahun 1951 ketika beliau lengser dari jabatan menterinya ataupun menyerahkan jabatan tersebut kepada Presiden Soekarno, beliau hanya menggunakan sepeda dengan sopirnya dari istana menuju rumahnya. Beliau menolak menggunakan mobil istana, mobil dinas, ya, ketika beliau telah lengser dari jabatannya, dan beliau rela, ya, menggunakan sepeda dan berboncengan dengan supirnya untuk kembali ke rumahnya setelah meletakkan jabatannya. Ya, bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan, yang bernama George Cahin, ya, beliau sangat kenal dengan sosok Muhammad Nasir dan mengatakan jas Muhammad Nasir penuh dengan tambalan. Ya. Sungguh tak tergambarkan ia seorang menteri dalam pemerintahan.
Kata-kata ini cukup menusuk hati kita, teman-teman. Ketika banyak orang-orang yang menjadi pejabat, eh, menjadi pemimpin ataupun dan lain sebagainya, memperkaya diri dan sebagainya, tapi sosok Muhammad Nasir menjadi sosok yang harus kita menjadi pembimbing diri kita, ataupun sosok yang harus kita jadikan inspirasi bagi diri kita. Bagaimana beliau menjadi seorang menteri tetapi hidupnya begitu sederhana, sehingga pakaiannya pun, jasnya pun ada tambalannya, sehingga kahin tadi mengatakan tidak tergambarkan sosok Muhammad Nasir yang menjadi menteri dalam pemerintahan hidup seperti itu. Ya, bahkan rumahnya pun begitu sederhana, sehingga apabila orang-orang yang ingin ke rumahnya harus melewati gang kecil, dan itu sangat menyulitkan. Tetapi beliau hidup dengan santai, dengan bersahaja. Ya, beliau tak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan orang lain dan kepentingan masyarakat ataupun rakyat Indonesia saat itu. Kemudian ada kisah Agus Salim, ya, pemimpin berkopiah, diplomasi, ya, diplomator Indonesia, ya, yang memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Kurang lebih beliau memiliki ataupun menguasai 9 bahasa, teman-teman sekalian. Itu adalah sebuah capaian yang luar biasa bagi seorang menteri sekelas Agus Salim. Ya, Agus Salim ini diceritakan juga beliau adalah sosok yang sangat sederhana dalam hidupnya. Ya, bahkan seorang tokoh mengatakan, bernama Prof. Schermerhorn dari Belanda, Perdana Menteri Belanda. Beliau mengatakan tentang Haji Agus Salim, orang tua yang sangat pandai, dan beliau adalah orang yang jenius. Ia mampu bicara dan menulis secara sempurna, sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya 1. Beliau, Haji Agus Salim, hidupnya melarat. Ya, itu yang dikatakan Perdana Menteri Belanda kepada tentang Haji Agus Salim. Ya, beliau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, menjadi menteri yang luar biasa di Indonesia, menjadi diplomat Indonesia berbagai negara. Ya, tetapi satu kekurangan, yaitu hidupnya melarat, teman-teman. Bisa dibayangkan sekelas Haji Agus Salim, ya, diplomator Indonesia yang dikenal sosok yang begitu luar biasa oleh pemimpin-pemimpin dunia sekelas Prof. Schermerhorn dari Belanda. Beliau dikenal dengan sosok yang melarat. Ya. Artinya apa? Haji Agus Salim menjadi menteri bukan untuk kepentingan dirinya saja, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak, dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ini menjadi tamparan untuk kita, ya, mungkin kita memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin Indonesia kelak, untuk menjadi wakil-wakil rakyat nantinya, harus berkaca kepada kisahnya Haji Agus Salim ini. Ya, bahkan dikisahkan pula beliau ini memiliki murid-murid yang banyak. Ya, karena apa? Karena beliau juga sangat bersahaja orangnya. Jadi ketika murid-muridnya itu ingin menuju ke rumahnya, dikatakan pula tak jauh beda dengan Muhammad Nasir tadi. Rumahnya pun harus melewati gang-gang kecil. Ya, itu artinya beliau hidup dengan sederhana, beliau hidup dengan bersahaja. Ya, tidak perlu mewah, yang penting beliau bisa bahagia dan tenang hidupnya. Inilah sosok yang harus kita munculkan dalam diri kita. Sosok yang harus kita jadikan panutan dalam diri kita. Karena menjadi sosok ini bukan yang mudah, bukan persoalan mudah, tapi juga perlu namanya mujahadah. Perlu namanya riyadhah, latihan pada diri kita. Bagaimana menghadapi hidup kita. Ya, karena banyak mungkin diri ini ataupun yang dalam pikiran kita bahwa kebahagiaan itu harus didapat dengan harta yang banyak. Kebahagiaan itu harus memiliki mobil Ferrari dan lain sebagainya. Padahal tidak sebatas itu, teman-teman. Kebahagiaan adalah milik orang-orang bersyukur, kan gitu.
Ya, mungkin Agus Salim, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, ini adalah sosok contoh pemimpin yang bahagianya dengan bersyukur, bukan dengan sekedar materi dan harta. Yang inilah yang harus kita contoh. Leader is learner, ya, learning. Ya. Artinya pemimpin juga harus mau belajar, mulai belajar dari kesalahan, ya, mulai belajar dari perjuangan, mulai belajar dari penderitaan dan lain sebagainya. Ketika pemimpin tidak mau belajar dari kesalahannya, dia tidak akan tahu, dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang sama ketika dia membuat kesalahan. Ketika dia mau belajar dari kesalahan, dia akan mampu menyelesaikan masalah yang sama nantinya. Pemimpin harus belajar dari sebuah penderitaan. Ketika pemimpin tersebut tidak merasakan penderitaan rakyatnya, penderitaan orang-orang yang dipimpinnya, dia tidak akan bisa merasakan masalah-masalah yang ada di organisasinya ataupun hal-hal yang dipimpinnya. Ya. Rakyatnya yang menderita, dia harus mampu belajar. Dia harus merasakan juga bagaimana rakyatnya menderita. Dan dia harus mencari solusi agar penderitaan itu tidak berlarut-larut ataupun tidak berkesinambungan. Itulah sosok pemimpin yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ya. Jadi ada pemimpin itu harus mau menderita. Pemimpin itu harus mau berkorban, dan ada juga pemimpin itu harus mau belajar. Ada sosok Nabi Muhammad SAW yang kita idolakan. Ya. Beliau hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa. Hingga ketika ketika beliau ditanya oleh sahabat oleh Umar sangat sedih dengan keadaan beliau. Melihat ada ganjalan batu di perut beliau karena saking laparnya beliau. Ya. Terlihat juga beliau pernah badannya itu tercetak dengan tempat tidurnya. Artinya apa? Tempat tidurnya sangat kasar. Ya. Itu sekelas Nabi Muhammad. Nanti ada kisah lagi Umar bin Khattab yang begitu sederhana dan sebagainya. Yang seketika menjadi khalifah, hidupnya begitu melarat dan hidup sederhana. Mungkin itu teman-teman yang bisa menjadikan kita terinspirasi dengan sosok beliau. Pemimpin yang sederhana, pemimpin yang mau berjuang, pemimpin yang mau merasakan penderitaan orang lain dan sebagainya. Semoga kita juga menjadi sosok-sosok yang bersahaja seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Setidaknya kita mengambil tadi pemimpin yang mau belajar dan pemimpin yang mau menderita, berkorban demi kepentingan orang banyak. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.